Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Syarhul Qawaidil Arba'. Ya, al-musannif mengatakan wal qaidatu tsalitsatu. Kaidah yang ketiga. Itu kaidah yang ketiga dari 4 kaidah yang beliau jelaskan dalam kitab ini. Yaitu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau muncul atau beliau diutus di tengah-tengah manusia yang bermacam-macam. Di tengah manusia, masyarakat yang orangnya macam-macam. Fi ibadatihim, macam-macam dalam peribadahannya. Minhum man ya'budul malaikata. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Wassalihina, dan ada yang menyembah orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjara wal ashjara. Di antara mereka ada yang menyembah batu dan ada yang menyembah pohon. Menyembah batu keramat dan pohon keramat. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara, dan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Namun perhatikan, wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua. Walam yufarriq bainahum, dan tidak membeda-bedakan mereka. Ini kaidah yang ketiga. Ya, intinya, kaidah yang ketiga ini mengatakan orang-orang yang berbuat syirik, apapun bentuk kesyirikannya, maka mereka statusnya sama musyrikin. Ya, statusnya orang yang berbuat kesyirikan dan semuanya tercela. Ya, maka kaidah yang ketiga ini untuk membantah sebagian orang yang mengira bahwasanya kalau yang disembah itu nabi, yang disembah itu malaikat, maka ini enggak apa-apa atau lebih ringan keadaannya. Nah, yang tercela itu kalau menyembah berhala. Ya, kalau menyembah batu keramat, baru yang tercela. Kalau yang disembah ini kuburan wali, yang disembah ini kuburan nabi, atau menyembah nabinya itu sendiri, atau menyembah malaikat, wah ini enggak apa-apa. Ini malah bagus. Nah, ini keliru. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang Quraisy itu macam-macam. Ada yang menyembah berhala dan juga ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah matahari, bulan, ada yang menyembah malaikat. Namun apakah Rasul membeda-bedakan? Tidak. Rasul tidak mengklasifikasikan, oh ini yang menyembah nabi, ini yang menyembah berhala. Yang menyembah nabi kita sikapi seperti ini, yang menyembah berhala kita sikapi seperti itu. Tidak. Nabi tidak lakukan itu. Dan juga ini untuk membantah keyakinan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerangi penyembah berhala saja. Untuk membantah keyakinan bahwasanya orang musyrikin di zaman Nabi hanya penyembah berhala saja. Tidak. Tidak demikian. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan al-qaidatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ila unasin minal musyrikin. Nabi SAW diutus di tengah manusia yang berbuat kesyirikan. Minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budul asnama wal ahjara wal ashjara. Di antara mereka ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah batu-batuan, dan ada yang menyembah pohon. Wa minhum man ya'budul awliya'a was salihina. Dan di antara mereka juga ada yang menyembah wali-wali dan ada yang menyembah orang-orang saleh. Wa hadza min qubhi syirki. Ini adalah bukti keburukan dari syirik.
anna ashabahu la yajtami'una ala syai'in wahidin. Itu bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak bersatu pada satu perkara. Maka tidak bersatu padu. Maka tidak sama. Bi khilafil muwahhidina, berbeda dengan orang-orang yang bertauhid. Fa inna ma'budahum wahidun. Orang-orang yang bertauhid, maka yang mereka sembah hanya satu. Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Apakah sesembahan-sesembahan yang macam-macam itu, yang berbeda-beda itu, apakah mereka lebih baik dari Allah? Yang Allah itu Al-Wahidul Qahhar, Maha Esa, lagi Maha Kuasa. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah yang kalian sembah selain Allah tersebut kecuali hanya label-label, hanya nama-nama yang kalian berikan sendiri. Artinya sembah selain Allah yang banyak itu tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar klaim saja. Klaim dari orang-orang musyrikin bahwasanya ini patung ini bisa ini, maka dia diberi nama ini. Oh, patung ini bisa itu, maka dia diberi nama itu. Hanya asma'an, hanya nama saja, hanya klaim saja yang mereka namakan sendiri. Surat Yusuf ayat 39 sampai 40. Famin salbiyati syirki wa abatilihi, maka di antara sisi negatif dari kesyirikan dan di antara kebatilan dari kesyirikan adalah anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim. Bahwasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan itu mutafarriqun, mereka berpecah belah. Mereka tercerai-berai dalam masalah peribadahan mereka. La yajma'uhum dhabitun. Tidak ada kaidah yang mempersatukan mereka. Ya, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah binatang, macam-macam, tidak bersatu padu. Li'annahum la yasiruna ala aslin, karena mereka tidak berjalan di atas suatu landasan. Wa innama yasiruna ala ahwaihim. Sesungguhnya mereka hanya berjalan di atas hawa nafsu mereka. Wa di ayatin mudallilina, dan mereka hanya mengikuti seruan-seruan orang-orang yang menyesatkan. Fatakthuru tafarruqatuhum, maka banyaklah perpecahan di antara mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u." Allah Ta'ala membuat suatu permisalan tentang seorang laki-laki yang dia dimiliki oleh beberapa pemilik, syuraka. Orang-orang bersekutu dalam kepemilikan dia. Ada beberapa orang bekerja sama atau memiliki aset bersama seorang budak. Atau satu orang budak dimiliki oleh beberapa orang tuan. Mutasyakisuna, yang dia merasa kerepotan, ya, atau yang merepotkan dia, yang para pemilik ini membuat dia repot. Wa rajulan salaman li rajulin, dan permisalan yang lain yaitu seorang laki-laki, yaitu seorang budak yang salaman li rajulin, yang murni dimiliki oleh seorang tuan. Hal yastawiyani mathala, apakah dua permisalan itu antara budak yang satu dengan budak yang dua itu sama? Jawabannya tentu tidak sama. Makanya Allah katakan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semua orang tahu bahwasanya tidak sama. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Namun kebanyakan mereka tidak memahaminya. Surat Az-Zumar ayat 29. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan makna ayat ini. Falladzi ya'budullaha wahdahu mithlal
mamlukil ladzi yu'abbiduhu syakhsun wahidun. Maka orang yang menyembah Allah semata, ya, orang yang menyembah Allah berarti kan hambanya Allah. Hamba itu apa? Hamba itu budaknya Allah. Orang yang menjadi hamba Allah, yang menyembah Allah semata, itu bagaikan seorang mamluk, seorang budak yang yu'abbiduhu syakhsun, yang hanya satu orang yang memperbudak dia. Syakhsun wahidun, satu orang saja memperbudak dia, menjadikan dia budak. Jadi tuannya hanya satu. Yartahu ma'ahu, yang si budak ini senang dengan tuannya, karena tuannya baik. Ya'rifu maqasidahu, maka si budak ini akan mengetahui apa maqasid, keinginan-keinginan dari tuannya. Nah, tuannya cuma satu. Ya, dia akan mengetahui tuannya suka ini, tuannya tidak suka itu. Ya, dia kesibukannya ini. Ya, yang dia inginkan ini, dia tahu. Wa ya'rifu matalibahu, dan dia mengetahui tuntutan-tuntutan dari si tuannya. Bahwasanya dia kalau pagi harus ini, kalau siang harus itu. Ya, kalau beli makan harus makanannya ini. Dan juga tahu tuntutan yang terkait dengan larangan, enggak boleh ini, enggak boleh itu, dia tahu. Wa yartahu ma'ahu, dan si budak ini merasa senang bersama si tuan tersebut. Lakinnal musyrika mithlul ladzi lahu iddatu malikina. Namun orang yang berbuat kesyirikan, orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, ini bagaikan seorang budak yang lahu iddatu malikin, yang dia memiliki beberapa pemilik. Si budak ini dimiliki oleh beberapa pemilik. Ya, karena budak ini aset. Ya, sebagaimana tanah, rumah. Budak ini aset sehingga bisa dimiliki oleh beberapa orang. Ma yadri man yurdi minhum. Maka kalau seorang budak ini dimiliki oleh beberapa pemilik, dia ma yadri man yurdi minhum. Dia tidak tahu mana yang ridho kepada dia di antara tuan-tuannya. Kullu wahidin lahu hawan. Setiap tuannya memiliki keinginan. Tuan yang satu minta dibelikan makanan. Di waktu yang bersamaan tuan yang kedua minta dipijitin. Di waktu yang bersamaan tuan yang ketiga minta disupiri. Di waktu yang bersamaan tuan yang keempat ya, minta tolong anaknya diantar. Setiap tuan punya keinginan. Wa kullu wahidin lahu talabun. Dan setiap tuan memiliki permintaan. Wa kullu wahidin lahu raghabatun. Dan setiap tuan memiliki raghbah, memiliki harapan, memiliki keinginan. Kullu wahidin yuriduhu ayyatiya indahu. Setiap tuannya menginginkan si budak ini datang kepada dia di waktu yang bersamaan. Maka tentunya dia merasa kesulitan. Ya, dia merasa kesusahan. Walihada qala subhanahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman tentang orang ini, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna. Allah Ta'ala mempermisalkan dengan seorang budak yang fi syuraka, yang dimiliki oleh beberapa orang. Mutasyakisun, yang mereka membuat dia sulit. Yakni yamlikuhu addatu ashkhasin. Yaitu maksudnya si budak tersebut dimiliki oleh beberapa ashkhas, beberapa orang. La yadri man yurdi minhum. Dia tidak mengetahui mana yang harusnya dia buat ridho, yang harusnya dia buat senang. Karena banyak tuannya. Wa rajulan salaman lirajulin. Dan seorang laki-laki, seorang budak yang dimiliki murni oleh seorang laki-laki saja, seorang tuan saja. Maksudnya malikuhu syakhsun wahidun, pemiliknya hanya seorang saja. Hadza yartahu ma'ahu. Maka budak ini pasti senang bersama si tuan tersebut. Hadza mathalun daraballahu
darabahullahu lil musyriki walil muwahhidi. Ini adalah sebuah permisalan yang Allah buat ya, tentang orang musyrik dan juga orang yang bertauhid. Maka orang yang bertauhid adalah orang yang senang, yang hatinya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa gembira karena dia tahu apa yang Allah inginkan, apa yang Allah larang. Hatinya fokus mencari ridha Allah semata. Ya, maka dia senang. Ya, dia fokus mencari bagaimana membuat Allah senang, bagaimana menghindarkan diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berbuat syirik adalah orang-orang yang pasti kesusahan, pasti sulit, pasti terus ketakutan, ya, pasti terus merasa tidak aman, pasti terus gelisah. Karena yang dia sembah banyak, yang ingin dia cari ridhonya banyak, yang dia takutkan banyak. Dan dia bingung, ya, mana yang harusnya dia cari ridhonya. Fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim. Maka orang-orang musyrikun, orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka terpecah belah, tercerai-berai dalam masalah ibadah mereka. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Dan Nabi SAW memerangi mereka semua dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Qatalal wathaniyina. Nabi SAW memerangi orang-orang yang menyembah berhala, wathaniyin. Wa qatalal yahuda wan nasara. Dan Nabi SAW juga memerangi orang Yahudi dan juga memerangi orang Nasrani. Wa qatalal majusa. Beliau juga memerangi orang-orang Majusi. Qatala jami'al musyrikina. Beliau memerangi semua orang musyrik. Wa qatala alladhina ya'buduna al-malaikata. Demikian juga Nabi SAW memerangi orang-orang yang menyembah malaikat. Ya, tidak hanya yang menyembah berhala, tidak hanya orang Yahudi, tidak hanya orang Nasrani, tidak hanya juga menyembah memerangi orang yang menyembah api atau orang Majusi. Ya, namun juga memerangi orang yang menyembah malaikat. Walladzina ya'buduna al-awliya as-salihina. Demikian juga Nabi SAW memerangi orang-orang yang menyembah para wali-wali yang saleh. Lam yufarriq bainahum. Dan Nabi SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka. Fahadha fihi raddun 'ala alladziina yaquluna. Maka dalam hal ini, ya, setelah kita mengetahui kaidah ini, maka kaidah ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan alladziina ya'budu as-sanama laysa mithla alladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikati. Untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya para penyembah berhala tidak sama seperti orang-orang yang menyembah orang soleh atau menyembah malaikat. Lianna haula'i ya'buduna ahjaran wa ashjaran. Karena para penyembah berhala, mereka menyembah batu dan pohon. Wa ya'buduna jamadatin. Dan mereka menyembah benda mati. Amal ladzi ya'budu rajulan salihan. Adapun orang-orang yang menyembah orang soleh, waliyan min awliyaillahi, dan juga menyembah wali-wali Allah, laisa mithla alladzi ya'budul asnama. Tidak sama seperti orang menyembah berhala. Ya, ini kata mereka, kata orang musyrikin. Wa yuriduna bidzalika anna alladzi ya'budul qubura al-ana yakhtalifu hukmuhu 'anil ladzi ya'budul asnama. Mereka menginginkan, orang-orang yang mengatakan perkataan di atas menginginkan bahwasanya orang yang menyembah kuburan di zaman sekarang ini jangan disamakan hukumnya seperti orang yang menyembah berhala di zaman dulu. Fala yukaffaru, maka tidak boleh dikafirkan. Wala ya'tabiru amalahu wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan. Dan perbuatan mereka menyembah kuburan jangan dianggap sebagai perbuatan kesyirikan.
Wala yajuzu qitaluhu, dan tidak boleh memerangi mereka. Ini yang mereka inginkan. Fanaqul, maka kita jawab, maka kita katakan, Ar-Rasulu lam yufarriq bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara mereka. Bal i'tabarahum musyrikin kullahum. Bahkan Nabi SAW menganggap mereka semua sebagai orang musyrikin. Sama. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan Nabi SAW menghalalkan darah mereka dan harta mereka. Artinya dalam peperangan, dalam jihad. Walam yufarriq bainahum, dan tidak membeda-bedakannya. Walladzi ya'buduna al-masiha, dan orang-orang menyembah al-masih, ya, orang yang menyembah Yesus, menyembah Nabi Isa alaihissalam. Wal masihu Rasulullah, padahal al-masih adalah Rasulullah, Allah utusan Allah. Wa ma hadza qatalahum. Walaupun demikian, walaupun orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa kan orang soleh juga, bahkan Rasulullah. Apakah Rasulullah biarkan? Oh, karena ini menyembah orang soleh, bukan menyembah batu, bukan menyembah berhala. Karena ini menyembah orang soleh, biarkan aja, nggak apa-apa, nggak syirik. Apakah Nabi demikian? Tidak. Wa ma hadza qatalahum. Ya. Nabi SAW, walaupun demikian, walaupun yang disembah adalah Nabi Isa, tetap Nabi SAW memerangi mereka. Wal yahudu ya'buduna Uzairan. Dan juga orang-orang Yahudi, mereka menyembah Uzair. Menyembah orang yang bernama Uzair. Siapa itu Uzair? Wa huwa min anbiya'ihim. Uzair adalah nabi yang diutus untuk umat Yahudi. Nabi Allah yang diutus untuk orang Yahudi. Au min salihihim. Atau pendapat yang kedua, Uzair adalah orang saleh di antara orang-orang Yahudi. Karena ada khilaf di antara ulama, apakah Uzair adalah nabi ataukah orang soleh biasa, bukan nabi. Katakanlah nabi, maka nabi pun orang soleh. Nabi orang mulia. Atau pendapat yang kedua, Uzair orang soleh. Maka apakah dengan demikian Nabi SAW tidak memerangi orang Yahudi? Karena mereka menyembah orang soleh, bukan menyembah batu, bukan menyembah pohon. Tidak. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Nabi SAW tetap memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan. Maka kesyirikan tidak dibeda-bedakan antara orang yang menyembah orang yang saleh, au ya'budu sanaman, ataukah menyembah berhala, au hajaran, ataukah menyembah batu keramat, au syajaran, ataukah menyembah pohon keramat. Li'anna syirka huwa ibadatu ghairillahi kainan man kana. Karena yang namanya kesyirikan adalah beribadah kepada selain Allah, apapun ya yang disembah itu, ya. Apapun yang selain Allahnya itu. Selama yang disembah adalah selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Walihada yaqulu, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan janganlah berbuat syirik, janganlah kalian berbuat syirik sama sekali dengan suatu apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Nah, kita lihat metode pendalilan yang beliau bawakan di sini dari ayat tersebut. Wa kalimatu syai'an, kata-kata syai'an dalam ayat surat An-Nisa ayat 36 tadi, wala tusyriku bihi syai'an, di sini ada kata-kata syai'an. Ini adalah nakiratun. Ini adalah isim nakirah. Isim nakirah ini istilah dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bahasa Arab. Yang ringkasnya isim nakirah ini tidak menggunakan alif lam. Ya, syai'an di sini enggak pakai alif lam, tidak menggunakan asy-syai'a. Ya, tidak pakai asy-syai'a, tidak pakai alif lam, namun syai'an. Ini isim nakirah. Fi siyaqin nahyi, dalam konteks penafian, karena ada kata-kata la. Wala tusyriku, la. Ada kata-kata la di situ. Jadi konteksnya konteks penafian. La tusyriku bihi syai'an. Ini konteksnya penafian. Ya, karena ada kata-kata la tidak ada. Atau
fi siyaqin nahyi, pelarangan ya, bukan penafian. Pelarangan, dalam konteks pelarangan. Ya, karena ada kata-kata la, artinya jangan. Maka ta'ummu kulla syai'in. Maka ini bermakna umum, ta'ummu, mencakup seluruh sesuatu. Ya. Mencakup seluruh dari syai'un. Ya, segala sesuatu. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Ketika ada isim nakirah dalam konteks penafian, maka menghasilkan makna pencakupan yang seluruhnya. Ya, makna umum. Umum artinya pencakupan seluruhnya. Seluruh dari isim nakirah tadi. Isim nakirah syai'an. Sehingga ayat la tusyriku bihi syai'an maknanya jangan berbuat kesyirikan terhadap sesuatu apapun itu. Semua sesuatu apapun itu. Nah, indahnya bahasa Arab ya. Ternyata di balik kata-katanya ada makna-makna tersembunyi. Ya, tidak sekedar kata-kata saja, namun ada makna tersembunyinya. Nah, ini bisa kita pahami kalau kita belajar bahasa Arab. Maka ta'ummu kulla man usyrika ma'allahi azza wa jalla. Maka mencakup secara umum segala sesuatu yang dipersekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Minal malaikati, baik itu malaikat, war rusuli, ataupun itu para rasul, wassalihin, ataupun orang-orang saleh, wal auliya wal auliyai, ataupun para wali, wal ahjari wal asjari, ataupun juga batu dan pohon-pohon keramat. Ya, segala sesuatu tidak boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu diperhatikan kaidah yang ketiga, bahwasanya ya, orang yang menyembah kuburan orang soleh, menyembah wali, menyembah kiai, menyembah ulama, ya, atau menyembah nabi sekalipun, tetap saja kita katakan musyrikun, orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan status mereka sama saja seperti orang yang menyembah berhala, yang menyembah batu keramat, menyembah pohon keramat. Ya, tidak dibeda-bedakan oleh Nabi SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.